Halo guys, eh jumpa lagi bareng saya Isa. Pada hari ini kita ada di acara Startup Corner. Startup Corner adalah salah satu program dari Cirebon Technopreneurship yang mana akan membahas mengenai terkait semua tentang startup. Bagaimana membuat startup, membangun startup dari awal, membuat ide awal membangun startup, kemudian untuk memvalidasi produknya seperti apa, kemudian memanage validasi produk juga. Nah, kadang banyak permasalahan ketika kita membangun sebuah bisnis startup karena ada istilah bahwa sebelum berkembang itu sudah 90% udah layu duluan gitu. Jadi bagaimana nih? Ini sangat menarik sekali dan pada hari ini kita akan membahas tentang potensi bisnis startup apa aja yang sangat menarik atau potensial ke depannya. Kita masih menunggu Mas Andika, bintang tamu kita pada hari ini. Beliau dari eh, Bandung Digital Valley. Ya, Mas Andika kayaknya udah gabung. Oke, saya lambaikan tangan dulu ya. Oke, sebentar. Halo, Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kedengeran jelas nggak? Oh, jelas banget. Tenang aja, jelas Oke, banget. sip, sip. Malah juga aku nggak pakai ini nih, nggak pakai apa? Nggak pakai mikrofon nih, apa ya? Oh, nggak apa-apa, jelas kok. Yang penting jelas ya. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada hari ini sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara Startup Corner. Ini pertemuan kita Iya, yang ketiga. Masih bahas tentang startup, Mas. iya, iya ketiga kali ya. Masih sambil menunggu apa? Masih sambil menunggu teman-teman untuk gabung karena ini jamnya apa masih kerja. Libur ya sekarang ya. Libur, ya kan tanggal merah. Udah saya Saya setup harap dulu deh nih. kenapa? Ya, nggak ini saya Saya nyari harap spot. teman-teman Halo, uh, halo. ya, ya. Saya harap teman-teman bisa bergabung di acara kita pada siang hari ini. Yang mana yang lain pada tidur, kita ngobrol ya Mas, ngobrol tentang startup. Iya, Tapi tidak mengurangi dari substansi acara ini. Kita mulai aja ya Mas Andika. boleh langsung aja. Oke, terima kasih. Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara Startup Corner. Startup Corner pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan bintang tamu yang udah beberapa kali mengisi acara di Cirebon Technopreneurship, yaitu Mas Andika. Mas Andika ini beliau, saya memperkenalkan sedikit ya. Mas Andika ini beliau adalah GM dari Bandung Digital Valley yang merupakan program dari Telkom ya Mas ya, sebagai Iya, inkubator bisnis startup di Indonesia. Nah, iya, ya, meskipun kita pada hari ini libur ya Mas ya, tetapi kita tetap semangat untuk iya, tetap dan produk benar. sebagai anak muda. Iya, Masih banyak yang harus kita bisa bahas ya. Dan pada siang hari ini eh, kita membahas bagaimana potensi startup yang potensial ke depan. Nah, itu gimana tuh Mas? Atau Mas ada problem dulu sebelum lebih lanjut? oke, Boleh Mas? Terkait dengan oke. tema kali ini. Mungkin, yap. Tapi suara saya aman ya? Aman? Putus-putus nggak? Oke, Enggak. Bagus banget. sip. Ya, boleh Ya, Mas. jadi kita udah tahu ya, mungkin teman-teman di Cirebon juga sudah tahu bahwa eh, kondisi kita saat ini tuh udah berbeda dengan setahun yang lalu. Di mana sekarang kita udah bukan lagi masa pandemi, tapi sudah masuk ke new normal. Di mana ini benar-benar merubah struktur perekonomian di seluruh dunia. Salah satunya Indonesia yang terdampak juga, dan kita sebagai pegiat-pegiat ekonomi, terutama di level bawah ya UMKM, itu apa sih yang bisa kita manfaatkan?
Karena tentu aja kemarin kita banyak tuh seminar-seminar yang serupa seperti ini Ya, menampilkan keluh kesah apa yang harus kita lakukan nih selama masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan setelah masa pandemi sudah mulai berangsur pulih, yaitu new normal saat ini. Apa yang harus kita persiapkan sebelum eh, semua bisnis kembali normal, dan apa yang bisa kita ambil opportunity-nya atau peluang-peluang yang ada supaya kita lebih siap lagi nih, karena di satu sisi kita memang pasti kesulitan untuk melakukan sesuatu untuk memprovide suatu bisnis, tapi di satu sisi ini adalah salah satu peluang kita di mana banyak bisnis juga ternyata gulung tikar, bahkan betul. yang established yang sudah berdiri cukup lama pun gulung tikar, dan ini adalah salah satu momen kita bagaimana kita bisa mengambil atau merebut pangsa pasar yang ada gitu. Nah, Iya, tentu saja eh, tidak semuanya bisa kita lakukan. Ada beberapa hal atau yang menjadi tren yang di apa ya yang diprediksi oleh para saintis dan juga analis. eh, Kira-kira sektor apa sih yang bisa berkembang mereka ke depannya gitu. kalau tadi bilang ada sektor yang istilahnya tidak berkembang di masa pandemi ini, apa aja sih Mas? Sektor apa aja gitu yang tenggelam Oke, gitu di era pandemi ini? Sebutkan juga apa potensinya yang adanya pembatasan transportasi, tentu aja satu sektor transportasi, turis, perhotelan itu semuanya ambruk. Salah satunya yang bisa kita lihat kemarin Airy Rooms itu udah selesai. Terus Oyo juga kabar-kabarnya sudah mulai layoff, udah mulai wah, PHK. nah, Nah, itu salah satu bentuk bahwa dalam waktu 3 bulan, 4 bulan mereka sudah bisa langsung kolaps. betul. Ya, nah itu adalah tiga industri yang paling merah, yang paling terdampak saat ini. Hingga akhirnya nanti di sisi turis atau di sisi travel and tourism itu bakal banyak tuh layoff. Bahkan kemarin beberapa apa ya saya dapetin beberapa data-data yang di layoff tuh dari Traveloka dan teman-teman yang lainnya gitu. Kalau untuk yang di pasar yang terkena itu sampai misalnya tourism karena nggak adanya dengan adanya lockdown, sektor tourism dan travel pasti nggak bisa nih, kita nggak bisa nih ke Bali saat ini misalnya. Ya, Bahkan walaupun sekarang bisa, kita harus pakai rapid test, dan harga misalnya tiket yang dulunya 700 ribu sekarang dengan tambah rapid test dengan tambah penyesuaian harga karena mereka pasti butuh butuh uang kan, untuk butuh keuntungan, harganya meningkat hingga ini ya kita kira nggak make sense nih kalau untuk perjalanan eh, apa traveling doang. Nggak make sense nih dari Bandung ke Bali misalnya biasanya cuma 600 ribu atau mungkin lebih murah, harus sekarang 1,5 juta misalnya kita harus expense karena ada biaya-biaya lainnya. Tinggalnya ya tourism nggak bakal berjalan. Tapi di situ kalau di new normal ini kayaknya tourism lokal masih bisa masuk nih yang tidak harus menggunakan pesawat. Iya, betul. tetapi tetap aja eh dengan adanya new normal, dengan adanya AKB, tentu aja si penyedia tempat travelnya harus menyediakan batasan apa namanya pengunjung, hingga Ya, akhirnya tadi yang misalnya gini ya, kosnya 1.000 misalnya, terus dia bisa dapetin dalam sehari 1.000 orang, akhirnya dia bisa nutupi misalnya dapat 2 kali lipatnya lah, si apa dapat 2 kali lipat lah untungnya. Nah, dengan adanya ini kan nggak bisa nih, dengan adanya pembatasan, tidak bisa 1.000-nya dia akomodasi, dia harus melakukan penjadwalan 100 cuma 2 atau 200. Bahkan banyak mall juga di Bandung yang melakukan pembatasan, jadi nggak bisa sembarangan masuk. Kayak dulu kan gampang banget nih, kita mau masuk ke mall, masuk aja. Kalau sekarang nggak, kita harus scan dulu QR code, terus kemudian kita kalau misalnya ternyata itu melampaui kapasitas, kita harus nunggu di luar gitu. Itu salah satu ininya apa turis, kenapa bisa turis dan leisure bisa terdampak sangat-sangat parah saat ini. Kemudian ada aviation dan maritim. Tentu aja dengan itu juga kita nggak bisa tidak bisa leluasa seperti biasanya. Itu juga terdampak. Terus kemudian otomotif. Nah, seperti misalnya kayak kemarin PSBB, orang dilarang untuk berkegiatan, semua kantor diliburkan, tidak boleh ada yang masuk ke kantor. Tentu aja udah nggak ada alasan lagi kan, ngapain kita beli mobil? Kan di ya, rumah aja. Udah nggak ada alasan, terutama kemarin tuh misalnya dalam industri otomotif Indonesia, penjualan banyak terdongkrak pada saat pada saat
THR libur Lebaran. Iya, Biasanya itu pada saat libur Lebaran tuh pada ngambil tuh mobil-mobil baru tuh. Nah, biasanya itu penjualan melonjak. Nah, kemarin kebetulan nih pandemi berada di bulan Ramadan, hingga akhirnya orang nggak bisa mudik, dan kalau nggak bisa mudik ngapain saya beli mobil ya kan? betul, betul. Ya ngapain beli mobil, uangnya bisa disimpan untuk bisa benar-benar rumah, hingga akhirnya nanti mungkin ada satu ini yang kegiatan di dalam rumah ternyata jauh lebih bagus nih industrinya. Nah, otomatis orang nggak bisa lagi udah nggak ada keinginan harus beli Avanza nih, hingga akhirnya kita bisa ngeliat nih banyak produsen-produsen mobil dan otomotif yang lainnya tidak seagresif tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu dalam memasarkan produknya. Hingga akhirnya kemarin saya sih mendengar sekitar 20% drop 80% dari tahun lalu nih, year on year-nya untuk penjualan otomotif katanya. Berapa tuh Dan Mas? satu lagi ya, Ya berapa itu kerugiannya itu ya untuk Mas? ya biasanya kalau misalnya bisa jual 100, tahun ini sekitar cuma 20%. Wow. Jadi cuma 20 bisa. Nah, sejauh itu ya terdampaknya. Dan satu lagi, construction dan real estate. Ini berkaitan juga dengan eh, orang-orang yang tadinya bekerja di otomotif, di travel, dan di tourism, itu industrinya kacau, hingga akhirnya yang pekerja di sana yang sebenarnya banyak padat karya, banyak yang membutuhkan tenaga kerja, itu banyak yang di layoff Iya, untuk perampingan. Banyak yang di layoff. iya, Hingga kalau misalnya di layoff, dia sudah tidak punya eh, gaji tetap lagi kan. Nah, sedangkan kalau untuk di industri construction dan real estate, perumahan, properti segala macam, biasanya kan penjualannya menggunakan kredit KPR. betul. Nah, ketika KPR itu sekarang sudah mulai nih kebijakannya, kebijakannya yang saya tahu saat ini kebanyakan hanya untuk PNS dan pegawai BUMN gitu. Kenapa? Karena dua itu yang masih bisa digaji oleh negara, masih bisa digaji oleh BUMN-nya, masih banyak modal si perusahaan BUMN-nya. Sedangkan kalau misalnya karyawan swasta itu kredit rate-nya udah mulai turun karena bisa ini karena apa ya? Bisa sewaktu-waktu di layoff gitu. Iya. Hingga akhirnya tidak ada penjualan di real estate. Dan ini pun keluarga saya pun ada yang bermain di real estate, ternyata memang banyak di kredit-kredit yang dimiliki yang diambil oleh pembeli akhirnya dicoret, tidak di ACC oleh bank karena hal-hal tersebut Iya. gitu. Aduh, pokoknya kalau sekarang ya benar-benar dampak dari pandemi itu semuanya kena dampaknya semua ya, baik perusahaan kecil maupun Iya, perusahaan gitu. Nah, untuk apa dari Mas sendiri ya, perspektif Mas dulu di satu sisi itu namanya itu ada peluang-peluang baru. Nah, itu bagaimana komunitas startup untuk membidik atau memanfaatkan apa namanya kondisi tersebut, Mas? Apa yang dilakukan nih, Mas? Gitu. Di satu sisi kita ada oke. sesuatu yang sisinya di satu sisi lagi ada peluang-peluang yang besar. Nah, itu gimana itu menangkapnya dan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di sana, teman-temannya Mas? Oke. Sebenarnya kalau peluangnya tentu aja di satu sisi kan ada yang hancur ya, ada yang terdampak sangat-sangat parah. Tapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa behavior sebenarnya ini behaviornya aja yang berubah. Perilaku. Behaviornya berubah, orang yang tadinya banyak berjalan-jalan, banyak di luar rumah. Sekarang orang fokus sama kegiatan di dalam rumah. Hingga akhir dan juga ada kesehatan ya. Hingga akhirnya kalau dari sisi industri yang bagus itu ada medical, ada kesehatan. Kita bisa lihat nih. Ini sebelum saya bilang startup harusnya gini ya gitu. Ya, Kita harus lihat dulu sektornya ada kesehatan lagi bagus sekali. Kenapa? Ya baik. tentu aja dengan adanya pandemi seperti ini orang semuanya menjadi care terhadap kesehatan. Entah itu sabunnya, entah itu nanti segala macam harus higienis. Karena orang udah sangat-sangat sadar dan bahkan terlalu sadar terhadap kesehatan saat ini. Dan ini pasar yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dimasuki oleh startup. Entah itu dia provide teknologi yang berkaitan dengan kesehatan misalnya, atau dia membuat sebuah inovasi dalam bidang kesehatan, gitu ya. Terus kemudian Ya, industri kedua adalah food processing and retail, yaitu industri pengolahan makanan. Kenapa? Karena ini pasti berkaitan dengan kesehatan dan higienis.
sekarang semua orang lebih care nih dengan makanan yang higienis daripada makanan yang sangat-sangat enak. Kita lebih care sama Betul. makanan yang bersih, yang diproses secara higienis, halal segala macam. Dan ini membutuhkan teknologi nih untuk membuat sebuah makanan sangat-sangat higienis gitu kan. Nggak bisa asal kayak misalnya kalau warteg itu gimana caranya bisa lebih higienis? Karena kalau kita yang misalnya udah aware terhadap kegiatan apa kesehatan, pasti kita akan ngelihat nih yang warteg mungkin harus agak ini ya harus agak dibatasi karena kan itu terpapar misalnya. Nah, ada inovasi-inovasi nih yang dilakukan oleh kalau tadi kan ada apa perhotelan, ada tourism, itu semuanya sekarang udah pada banyak yang pindah ke food processing and retail. Misalnya, kalau misalnya Bu Iis ngelihat hotel-hotel di Bandung, misalnya di GoFood ya, atau di Instagram, itu yang tadinya mereka jualan room, jualan fasilitas hotel, sekarang banyak yang jualan frozen food. Wah ya. Nah, makanan-makanan yang di packing, dibekukan, itu banyak sekali. Jadi mereka pivotingnya ke situ. Gitu kan, mereka udah punya koki, udah punya teknologinya, sudah punya ini segala macam, udah punya fasilitasnya. Mereka lakukan langsung seperti itu. Memang tidak Jadi sebesar ketika, ya gimana? ya bisa jadi yang dari pihak perhotelan itu menyesuaikan ya Mas ya, ketika banyak tamu yang tidak Tentu, datang, alih dengan apa namanya 180 derajat lah, gimana biar iya, istilahnya sustain gitu kan, sustainable gitu, iya. gitu. Somehow gimana caranya si bisnis jangan sampai kolaps, jangan sampai bangkrut, tutup gulung tikar. Nah, walaupun tidak sebesar pemasukan hotel pada umumnya seperti biasa, tetapi paling tidak ada cash flow yang masuk ke perusahaan yang bisa Kalau digunakan untuk essential workers-nya, untuk karyawan-karyawan intinya. betul. Itu. Terus kemudian ada juga personal and healthcare. Ini industri yang berkaitan juga dengan medical, Apa yang tuh? lebih care ya personal and healthcare misalnya kayak hand sanitizer, terus kemudian eh, tisu antibakteri, masker itu salah satunya personal healthcare. Terus juga kalau misalnya di rumah punya kasur antibakteri, nah misalnya itu bisa dijual-jual tuh. Industri yang lagi bagus banget sekarang. Misalnya ketika kita punya brand hijab misalnya, terus kita labelkan ini bahannya antibakterial, itu mostly kemungkinan besar bakal dibeli tuh oleh orang-orang yang memang sudah care dengan yang memang takut dengan adanya pandemi ini, sudah ngerasain bagaimana harus jaga kesehatan. Terus kan misalnya kalau kita punya apa ya? Kalau misalnya nanti teman-teman bisa ngelihat di Kickstarter atau Indiegogo.com, itu banyak sekali sekarang inovasi yang mereka jual yang Apa? berupa kesehatan pribadi, misalnya tongkat-tongkat yang untuk mencet lift misalnya. Mencet lift kan itu tombol lift kan itu banyak dipakai sama orang kan. Nah, kita Oh ya, supaya minimalisir itu di menarik. pencetnya itu nggak pakai tangan lagi, udah pakai tongkat atau pakai stick. Dan Udah itu ada mereka ya, pakai ya gimana? ada startupnya ya untuk yang tongkat mengecek lift Iya, itu. Apa namanya tuh Mas iya. kalau boleh promo lah. Kalau misalnya Wah, itu kalau mereknya lupa sih. Tapi di Bandung juga udah mulai ada yang bikin. Bandung, Jakarta udah mulai ada yang bikin. Itu pakai 3D printing sih. di printing. Sebenarnya konsepnya sederhana banget. Nanti teman-teman kalau misalnya pengen nyari ide atau pengen nyari inspirasi bisa cari aja di indiegogo.com. Nanti tinggal nanti kalau misalnya punya produk yang hardware ya cari-cari aja sih studio 3D printing yang ada di Bandung, Cirebon atau Jakarta. Jangan tapi teman-teman harus bisa bikin 3D modelingnya dulu. Nanti bahannya apa PVC kah atau metal, pakai CNC atau pakai mesin bubut atau pakai mesin 3D printing kita nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi teman saya ada yang bikin alat-alat itu tuh untuk mencet. Jadi satu alat kotak itu satu alat kecil lah yang bisa kita sapuin untuk narik gagang pintu, untuk mencet tombol lift, Lift ya. untuk misalnya apa ngangkat apa ngambil plastik-plastik kresek gitu. Itu ada alatnya. Itu didesainnya memang memang unik sih, tapi itu masih bisa direplikat oleh teman-teman sekalian. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu adalah industri yang lagi berkembang juga nih. Misalnya masker juga sama nih. Kita Iya. bisa lihat ya sebelum pandemi masker gitu-gitu aja kan. Pasti maskernya yang merek apa sih yang di Indomaret itu? Apa tuh Sensi, sensi. merek Sensi kan. Nah, dulu kan kita cuma tahu itu dan kita beli pun kalau misalnya sakit doang. Iya, sekarang Tapi setelah pandemi dan setelah new normal ini kita lihat nih masker
apakah menjadi apa Style. supaya nggak sakit aja, tapi kan udah jadi fashion kan, Iya, fashion. udah jadi fashion ya. Udah ada Ada nih tuh. masker yang belakangnya pakai sedotan, udah ada yang pakai klip, pakai apa kayak cetetan itu, udah ada yang Heeh, pakai gambar-gambar di ininya. Hingga akhirnya kalau saya pribadi melihat bahwa industri masker ini udah bukan lagi heeh, industri yang sekedar pelindung, heeh, tetapi sudah menjadi jati diri. betul, betul. Kenapa? Karena semua orang udah pakai masker. Kalau pakai masker yang sama, kita nggak tahu nih siapa sebenarnya. Iya, iya. Hingga akhirnya kemarin ada yang inisiatif pakai apa bikin masker scuba Heeh. yang di print pakai muka sendiri. Ah, Nah, inovasi-inovasi seperti inilah yang bisa berkembang untuk paling tidak sampai pertengahan 2021 nanti. Karena kan memang diprediksi banyak expert bahwa 2021 di pertengahan itu kita sudah mulai mendapatkan vaksinnya ya. Nah, sebelum ke situ kita sudah bisa nih bisa melakukan apa yang bisa kita raup ketika masa seperti ini. Jadi tidak bertompak apa, tidak ongkang-ongkang kaki santai-santai di rumah terus nungguin duit datang gitu enggak. Kita harus cari Rebahan, celah terus. betul, Iya, betul. kita harus. Nah, nah terus kemudian dua lagi. Yang pertama itu ICT. Jadi yang tadi udah medical supply, apa barang-barang obat-obatan segala macam. Ada food processing kayak frozen food dan apa makanan-makanan higienis. Terus ada personal healthcare yang apa kebutuhan kesehatan dalam rumah tangga. Dan ini yang keempat adalah ICT. ICT itu ya ini startup-startup digital Ya, yang memberikan layanan-layanan secara digital karena layanan ini sangat penting saat ini ya, bisa masuk kemana aja. Karena apa? Karena dengan adanya layanan ini memungkinkan sebuah bisnis yang tadinya dia sangat-sangat membutuhkan interaksi offline, yang orang harus datang ke kantor, harus ketemu untuk melakukan sesuatu kegiatan. Dengan adanya ICT ini, kegiatan itu atau kebutuhan itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Contohnya ini Instagram Live misalnya. ya. Kita Bu Is di Cirebon, saya di Bandung. Nggak harus saya ke Indramayu atau ke Cirebon lagi kan, udah nggak memungkinkan kan saat ini. Tapi dengan seperti ini kita sudah jadi lumrah nih untuk teman-teman juga apa namanya teman-teman. Oh iya kayak gini deh kalau misalnya event kalau offline nanti aja kalau penting kalau kepepet banget baru saya datang deh. Tapi kalau misalnya bisa online aja deh. Iya. Enaknya lagi kan sekarang kita udah nggak harus apa namanya dandan lagi ya kan. Ini juga Bu Is gak tahu kan saya pakai celana pendek atau celana panjang. Misalnya kayak gitu. Nah, ini jadi abnormality yang kita udah terima saat ini. Bahkan meeting-meeting pun sudah plus minusnya adalah sekarang kita kerja sudah bisa ngapain aja di mana aja di rumah. Tapi minusnya adalah sekarang kerjaan kita karena udah seperti WFH ini udah nggak harus di kantor. Artinya kerjaan kita bisa jam 8 malam kita kerja gitu. Di Iya. kontak kantor, meeting. Nah, itu ICT. Nah, tapi dengan untungnya dengan ICT ini ya bisa masuk kemana aja. Misal ICT yang mensupport medical supply, ada. ICT yang mensupport food processing, pasti ada. ICT yang mensupport personal healthcare, ada. ICT yang support yang bahkan ke tourist and travel itu bisa juga. Misalnya kemarin juga ada beberapa yang masuk ke area virtual tour. Jadi misalnya, saya nggak tahu sih nama startupnya apa ya. Jadi misalnya kita bosan nih Bandung, kita bosan di Cirebon misalnya, saya pingin jalan-jalan ke misalnya Pangandaran, tapi kan udah nggak memungkinkan kan saat ini. Jadi deh saya kontak aja yang tour di sana untuk melakukan virtual tour. Dia yang jalan-jalan di sana. Jadi tour lead-nya tuh ada di Pangandaran, dia jalan-jalan nanti di broadcast pakai Instagram kayak gini atau WhatsApp call. Itu virtual tour. Itu Ya gimana rasanya? paling gimana? Gimana rasanya kalau misalnya kita turis tapi lewat virtual pasti berbeda banget dong, Mas. Ya Hanya di pasti beda, tapi kan daripada nggak sama sekali. Ya, soalnya penasaran kita mau ke Uluwatu kayak gimana ya? gitu. Gak bisa kita ke sana kan? Ya udah sih, pengen nanya ke sana. Atau misalnya kita pengen ke Pasar Beringharjo gitu, gak bisa ke sana. Nah, nanti minta deh orang sana, siapa tahu bisa sekalian jalan-jalan. Oh Pak, beli yang ini dong, nanti saya transferin. Bisa jadi transaksi seperti itu ya. Iya, Jadi iya. orang ya gitu. Atau misalnya nanti ICT yang mendukung otomotif udah ada juga. Misalnya otomotif yang driverless yang mungkin nanti bisa diimplementasi ke ride hailing tuh kayak Gojek atau GrabCar misalnya. Sehingga nanti udah nggak usah khawatir nanti satu tempat bisa sharing dengan driver dan segala macem.
Nah gitu sih, dan juga yang terakhir ada e-commerce. Kalau e-commerce jelas ya, Iya, iya. Bu Iis dan teman-teman juga mungkin udah nggak apa ya, udah bukan kendala lagi deh untuk beli barang yang ada di Jakarta langsung didatengin ke Cirebon. Udah bukan masalah lagi sekarang. Dan ini bisnis yang sangat pas nih untuk potensial menjadi potential winners di masa COVID ini. Kenapa? Karena kita tetap bisa jajan, kita bisa tetap menambah barang-barang kita tanpa harus kita jalan-jalan. Bahkan jalan-jalannya udah dari rumah aja, buka Tokopedia, buka lapak, searching, booking, nggak searching, terus ngeliatin, oh ini bagus nih, beli, terus nanti di rumah dinikmatin, masukin ke Instastory gitu. Hingga akhirnya nanti ya mall mungkin nanti nggak bakal seperti dulu. Mungkin nanti mall hanya tempat rekreasi aja, bukan tempat orang transaksi jual beli lagi gitu. Menarik, menarik banget Mas Andika. Yang saya lihat tadi, apa ya? Jadi yang diuntungkan salah ini Mas, jalan terus Mas gitu kan. Meskipun Iya, awal-awal dibatasin ya karena sebagainya. Tapi sekarang dengan new mm-mm, normal ini semakin menarik dan tentunya pasti besar tuh Mas yang masalah logistik. Saya harap itu juga iya, bisa jadi apa namanya ide kan apalagi di teman yang ingin bangun startup di bidang logistik. Nah, tentunya kan lalu Mas untuk potensi-potensi sangat banyak sekali ya. Untuk memulainya, kadang itu loh Mas, itu tidak mudah. Kita ingin bukti iya, juga, kita harus melihat juga. Karena yang udah jadi rahasia umum ya, membangun sebuah startup itu 90% layu sebelum berkembang Mas. iya, Gimana itu Mas? ya. Tentu aja kalau misalnya bikin, Kita juga tantangannya besar gitu, tidak semudah memberikan telapak tangan gitu untuk membangun sebuah bisnis startup gitu loh Mas. Itu gimana? Apa yang diberikan kepada teman-teman yang ingin membangun sebuah startup di era pandemi ini? oke, baik. eh Kedengeran nggak sih? Ada ribut-ribut di sini. Tapi nggak apa-apa lanjut. Ya. Nah, eh ya untuk bikin startup tentu aja ya. Eh, nggak usah bikin startup, kita mau bikin jualan kelontongan juga nggak gampang gitu. Pagi bikin startup dengan yang misalnya punya inovasi atau ide yang kita bilang brilian misalnya ya, itu sangat-sangat sulit. Yang pasti, misalnya saya kan di Bandung Digital Valley, ini kan sebenarnya inkubasi center ya, incubation center. Jadi saya harus tetap bilang bahwa untuk bikin startup tetap inkubasi menjadi salah satu jalannya untuk minimalisir lah, bukan pasti sukses ya. Kalau pasti sukses sih kayaknya nggak mungkin juga. Tapi dengan adanya inkubasi atau bimbingan atau mentoring itu meminimalisir lah kemungkinan gagalnya. Kenapa? Iya, risiko gagalnya lebih kecil, tidak sebesar kita bermain sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin bisnis sendiri, apa ya? Kita nggak tahu medannya seperti apa gitu. Dan kita bakal meraba-raba gitu kan ya. Nah, dengan adanya mentoring, paling tidak pengalaman mentor dan juga inkubasi bisa ditularkan kepada kita. Tidak apa namanya, eh kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan para mentor. Itu penting banget sih, karena nggak mungkin kita bikin startup tuh sendirian. Dan yang pertama, mungkin nggak bisa pertama ya, karena ini sebenarnya tuh set yang tidak ada tidak ada urutannya. Yang bisa gini, kita mau bikin startup, satu idenya kita harus pastikan bagus dulu. Maksudnya bagus apa? Bukannya bilang kita yang bagus, bukan kita yang bilang bagus, tapi market kita yang bilang bagus. Bagaimana kita bisa tahu itu? Kita harus melakukan validasi dulu ke pasar. Bagaimana caranya? Kita ngobrol nih dengan yang misalnya kita mau jualan produk untuk anak sekolah. Kita ngobrolnya apakah sama anak sekolah dan keluarganya, dengan orang tuanya, atau dengan dengan ibu kita. Ibu kita bukan market kita gitu. Tapi kita minta coba, saya punya temen nih yang anaknya kelas 5 SD, saya punya produk yang untuk anak SD misalnya. Ya udah saya ngobrol sama ibunya atau sama anaknya mau pakai nggak? Kalau anaknya mau pakai, kita tanya ibunya mau beliin nggak gitu.
Nah, bikinlah survei dengan jumlah yang cukup banyak. Cukup banyak itu nggak, jangan 5 gitu ya. 5 itu masih terlalu dikit, segmented. Bikinlah 20, 30, 40, 50. Nah, dari situ kita udah tahu bahwa mereka ada keinginan. Nah, nanti dari situ kita harus melakukan validasi tuh. Yang misalnya produk, menurut mereka produknya bagus atau enggak. Menurut mereka produknya mahal atau enggak. Terus kalau misalnya ini mereka tertarik, mereka mau beli, harganya berapa. Itu harus ditanya tuh, itu benar-benar ditanya, dan itu kekuatan kita sebagai founder atau pendiri startup untuk mendeteksi, mendengar keluh kesah mereka yang bisa kita jadikan solusi gitu. Jadi kadang-kadang kita punya ide, tapi ketika kita survei kita nggak mengeluarkan ide kita pengen mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh mereka, sambil sedikit-sedikit kita giring, kita buka sedikit-sedikit informasinya tentang ide kita. Itu satu, masalah validasi ide atau validasi produk. Terus kemudian ini apa, cari co-founder, cari teman yang bisa jadikan tandem gitu. Kenapa? Karena untuk bikin startup itu penuh apa namanya ya, penuh tantangan dan penuh rintangan, gitu, ibaratnya ya. Nah, ketika ada rintangan itu, kalau kita sendirian, kita selesai capek sendirian gitu, ya udah startupnya selesai. Tapi kalau kita punya teman, itu kan bisa menjadi saling menyemangati, bisa menjadi, oh iya kalau saya lagi down, dia yang narik dorong dorong kita. Tapi kalau misalnya dia yang down, kita yang bantu dorongnya. Dan usahakan punya founder yang lebih dari 2, 3 lah minimal gitu. Nanti kenapa 3? Karena kalau misalnya cuma 2, ada dispute, ada konflik di antara 2 itu, nanti nggak ketemu tuh jalan tengahnya. Tapi kalau ada 3, misalnya, Iya. oke, yang berdua berantem nih, yang satu bisa menengahi dan bisa menjadi, saya setuju dengan ini, jadi 2 lawan 1 gitu. Jadi 2 terhadap ini 2 lawan 1. Tapi itu penting banget, dan ini ya tetap harus dicari ya founder-founder yang memang sama-sama dewasa gitu. Jadi udah tahu konsekuensi dan segala macam. Jadi tidak menyelesaikan masalah dengan cara berantem sebenarnya gitu. Dan kemudian carilah network yang mendukung. Network ini nanti yang akan dipakai untuk membantu, misalnya promosi, membantu eh, ke jaringan-jaringan yang menjadi partner kita, partner yang strategisnya kita. Dan yang terakhir kita harus cari tuh mentor. Nah, mentor itu ya berkaitan dengan pengalaman, dan juga nanti masih ke belakangnya inkubasi sih, supaya nanti nggak terlalu banyak salah-salah yang kita lakukan ketika menjalankan sebuah bisnis gitu. Ya, ya. Itu salah satu cara untuk meminimalisir ya Mas ya risiko-risiko Mm-mm. yang ada dalam membangun sebuah startup awal. Ya. Melakukan ya tadi ada inkubasi yang mana kita nanti akan dibimbing oleh mentor kurangi risiko tersebut. Tetap aja Mas, meskipun kita sudah melalui tahapan tersebut, itu belum menjamin juga gitu. Ya kan? Iya kan? Tapi Iya. minimal kita tuh sudah ada progres lah dari setiap langkah-langkahnya, dari mulai validasi ide, validasi produk, ya kan? Kemudian Mm-mm. juga manajerial, setelah itu manajerial pengembangan startupnya seperti apa ke depannya gitu. Kalau misalnya ini udah bisa running gitu kan ke depannya dan diterima ide dan produk kita sama masyarakat, ya ya udah berarti minimal bisa survive aja itu udah bagus banget ya Mas Andika. Ya, sebuah startup ya Mas ya gitu. Jadi nggak harus apa namanya bercita-cita untuk saya membuat startup pengen kayak apa pengen jadi unicorn gitu startupnya. Wah, itu harus punya modal yang sangat besar sekali ya Mas ya. Boleh sih punya cita-cita seperti itu, tapi ya jangan jangan mimpi yang terlalu tinggi lah gitu. Yang penting survive aja itu udah bagus banget gitu kalau startup bisa survive gitu. Keren Iya. Mas Andika. Nah, terus apa ya potensi-potensi dari yang Mas tadi disebutkan tadi peluang-peluang ide untuk membuat sebuah startup itu lain lain daerah lain potensi Mas Andika gitu. Oke, mungkin kalau di Jakarta terkait dengan masalah tadi kalau membuat sebuah inovasi produk untuk tongkat yang mencet tombol lift dan sebagainya itu pasti laku kalau di kota-kota besar. Tapi kalau misalnya di kota-kota kecil kayak Cirebon itu paling hanya mall atau hotel doang yang isinya berapa biji gitu loh Mas. Bener nggak sih? Nah itu bagaimana sih Mas selain apa ya potensi peluang-peluang ide yang tadi disebutkan selain itu apa lagi gitu loh Mas?
ketika untuk membangun sebuah ide awal di era pandemi ini. Saya rasa banyak tantangannya itu udah apa ya, orang tuh sudah mulai apa namanya, udah mulai down duluan gitu loh Mas. Nah untuk membangkitkan rasa semangat itu gimana sih Mas gitu? Lihatnya misalnya anak muda, selain tadi resikonya tinggi, akhirnya kan aduh gimana nih saya bisa bersaing dengan orang lain, terus kemudian misalnya dana juga modalnya nggak ada, nah itu gimana Mas ngatasinnya Mas selain kita masuk inkubasi? Oke, ya sebenarnya inkubasi itu kalau memang punya network inkubasi sangat-sangat bagus sih, dan biasanya inkubasi juga kan selektif ya, seperti di Indigo atau Telkom Bandung Digital Valley juga selektif juga nih, nggak semuanya kita inkubasi. Tapi yang paling gampang adalah mencari mentor. Paling gampang mencari mentor. Nah mungkin nanti dari Cirebon Entrepreneurship kan udah punya banyak ini network ya. Itu bisa dijadikan juga tuh mentor-mentor, lingkungan mentor yang kira-kira oh iya si Mas ini ternyata dia punya expertise-nya di sini. Mas ini dia expertise di industri ini. Itu mentor paling penting sih. Mentor ini nggak cuma memberikan saran kamu harus gini, tapi juga biasanya menyemangati gitu. Karena Mentor di sini tanpa pengalaman atau gimana nih Mas? Kadang kalau misalnya kita punya teman untuk ngasih saran tapi dia tidak punya pengalaman kan kadang gimana gitu loh Mas. Sedangkan potensi startup di daerah yang kecil misalnya Cirebon itu kan belum ada gitu loh. Jadi nggak mudah juga sih nyari mentor Mas. emang nggak ada yang mudah Bu. Semuanya butuh perjuangan Bu. Iya, iya, iya. Ya, tapi emang kalau misalnya gini, nanti startup itu untuk startup yang sukses atau yang survive itu nanti bakal ada ininya deh, bakal ada seleksi alamnya. Oke. Ya, seleksi alamnya itu bukan dari bisnisnya. Biasanya untuk di awal startup gagal itu bukan karena bisnisnya nggak jalan biasanya, karena si foundernya ternyata punya mental ketika dia bikin jadi startup dia pingin enak-enaknya aja. Pengen instan Ya, sukses gitu. nah, ya konsep itu yang harus dilawan. Bahwa untuk jadi startup itu nggak mungkin kerjaan cuma semalam. Untuk Betul. jadi startup itu bikin startup yang survive itu minimal ya paling nggak setahun 2 tahun. Dan itu semuanya berdarah-darah. Ngerasain yang namanya ditolak banyak customer, yang ngerasain dimarahin sama klien, kesulitan mencari mentor, itu selalu ada suka dukanya, dan itulah seninya dalam membuat sebuah startup. Belajarnya itu bukan dari buku, banyak kita belajar dari lingkungan dan kondisi seperti tadi misalnya di tempat yang berbeda ya pasti beda, kondisinya akan beda. Yang tadi saya sampaikan itu secara global, global Yeah. itu dalam satu dunia gitu. Di dunia kita sekarang ini di seluruh negara kondisinya seperti itu, semuanya mengalami sektor yang mati dan sektor yang tumbuh itu serupa. Itu serupa. Tinggal kita menerjemahkan nih, Bandung seperti ini. Bandung ada beberapa yang masuk. Di Cirebon mungkin ada beberapa juga yang nggak masuk misalnya. Itu akan menuntut kita sebagai founder atau sebagai entrepreneur untuk mendeteksi mana yang kira-kira datanya bisa kita ambil, mana yang datanya bisa kita buang, mana yang datanya cocok, mana yang datanya tidak cocok. Itu jago-jagonya kita. Gimana kita bisa mendeteksi itu? Kita harus banyak keluar. Jadi kita nggak bisa bikin startup itu di kamar doang. Kita harus banyak berkomunikasi dengan orang lain. Banyak. Nah kalau sekarang komunikasinya bukan berarti kongko ya. Kalau sekarang komunikasinya adalah ya silaturahmi, WhatsApp. Nanti kalau saya ada gathering kumpul secara online gitu. Nah itu nanti akan banyak keluh kesah, ada banyak yang apa namanya curhatan-curhatan yang kalau kita ngelihat, kalau orang biasa melihat itu sebagai ini orang ngeluh aja nih gitu. Kita sebagai entrepreneur harus bisa ngelihat nih, ternyata mereka punya masalah ini, kita harus bisa selesaikan masalah itu. Itu masalahnya apa ya nggak tahu. Nanti networknya kan beda-beda. Network saya beda, problem yang ada di saya beda, problem yang di BIS networknya pasti beda. Network yang ada dari teman-teman yang nonton ini juga pasti akan beda. Enggak enggak akan sama, karena kalau sama pasti udah dibikin sama banyak orang kan. Gitu. Tapi keunikan kita banyakan ya kita bisa bikin. Jadi untuk bikin startup itu jangan ngelihat orang bikin bisnisnya apa. Gitu. Oke, kita lihat oh ya dia jualan misalnya kalau di Cirebon batik Trusmi misalnya. Iya. Kita pingin bikin batik seperti batik Trusmi, harus ngikutin kayak gitu. Ya boleh, tapi kalau misalnya lingkungan kita ternyata kita nggak punya kenalan pembatik nih, kita nggak punya supplier kain, kita nggak punya kenalan supplier cat, ya ngapain?
Tapi Ya, misalnya di lingkungan kita banyak supplier kayu, kita banyak supplier misalnya alat-alat apa perkakas atau misalnya sekitar kita ternyata banyak yang memiliki limbah-limbah kain perca atau misalnya limbah-limbah yang ini apa plastik misalnya. Itu apa yang bisa kita lakukan di situ? Itu akan menumbuhkan kita harus mencari apa yang ada di sekitar kita supaya langkah pertama kita nggak berat. Kita nggak harus wah kalau saya mau bikin kayak batik terus ini berarti saya harus kenalan dulu dong sama pembatik, saya nggak punya kenalan, saya harus kemana dulu, jadi banyak sekali langkahnya yang harus ditempuh. Tapi kalau misalnya kita udah punya dapurnya ya udah, kita ibaratnya cuma tinggal keluar rumah ke sebelah kasih kopi, kita ngobrol-ngobrol terus ketemu ide terus jadilah sebuah ini apa kita bisa dapetin networknya gitu. ya. Iya Mas, apa ya, benar-benar kalau kita, aku salut banget ketika anak muda yang bisa membuat startup, karena satu, selain dia kreatif, atau kan, yang tidak dipikirkan orang lain, dia menciptakan, gitu kan. Kemudian mentalnya juga itu sangat luar biasa sekali gitu ketika ingin menjadi seorang founder dari sebuah startup ya Mas ya, karena tadi banyak banget apa perjuangan dan dinamikanya jatuh bangunnya dalam membangun sebuah startup itu Mas gitu. Saya keren deh sama teman-teman yang aktif untuk membangun sebuah bisnis startup digital gitu. Nah, Hmm. Mas Dika, tadi ketika ada peluang-peluang bagi anak muda membuat startup, akhirnya dengan dari sana mulailah solusi itu bisa terpecahkan ya Mas ya dalam satu sisi ya kan. Salah satunya ya tadi ada peluang peluang kerja, kemudian membantu ekonomi masyarakat yang lain gitu. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa sih Mas yang di dalam Bandung Digital Valley di normal ini kan ada istilah pemulihan ekonomi nasional. Apa yang akan dilakukan oleh Bandung Digital Valley terhadap binaan startup-startupnya biar Oke, lebih gitu untuk pemulihan ekonomi nasional saat ini. baik, itu agak sulit sih karena saya tidak begitu terpengaruh ya karena kan kita middleman nih, kita tidak begitu terpengaruh dalam masalah pandemi, cuma yang terpengaruh adalah apa yang kita inkubasi. Jadi startup yang kita inkubasi yang terpengaruh. Kalau kita secara operasional nggak ada terpengaruh sama sekali. Cuma berpengaruhnya ya dari kantor kita balik ke rumah gitu. Semua evaluasi semua ini pakai online. Nah, tapi yang kita bisa kita share di sini paling ya kita akan memberikan ini sih biasanya untuk startup-startup yang Mas, halo halo, Iya iya, tadi agak lancar sedikit nggak saya? kelihatan kelihatan. Lanjut Mas. Halo, Lanjut lanjut Mas. Lanjut Mas. Halo, halo, lanjut Mas Andika. lancar nggak saya? Atau Lancar, putus-putus? lancar Oke, Mas. saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang langkah yang bisa kita lakukan saat ini, ya kita memberikan koneksi nih kepada startup-startup yang kita inkubasi. Misalnya kalau misalnya terkendala dalam masalah offline ya, kita akan cari bantukan nih. Koneksi kita di Telkom seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Dia kita bantu juga untuk pivotingnya seperti apa. Jadi tidak kita biarkan startup yang kita inkubasi itu menunggu masa pandemi selesai. Karena kan lama banget nih. Nggak mungkin si startup itu harus terus-menerus menunggu. Jadi bagaimana caranya dia startup itu, entah karena ini kan force major, dia harus pivot. Pivot dengan cara yang bagus gitu. Nanti kalau misalnya dia pivot dan kesulitan misalnya dengan koneksi, ya akan kita bantukan juga dengan lingkungan kita. Apa yang bisa kita manfaatin, apa kita bisa bantu ke situ. Gitu sih. Gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan apa namanya keberlanjutan dari sebuah startup nih Mas setelah era pandemi ini, apalagi yang akan dilakukan inovasi apalagi gitu? Karena kan kita tidak tahu Mas pandemi ini kapan selesai. Meskipun Ya. ada prediksi eh, apa awal 2021 ada yang bilang Hmm. 2022, kayaknya itu sebuah ya ada ketakutan tersendiri gitu Mas untuk gimana ke depannya gitu. Semuanya belum pasti gitu dalamnya bisnis startup itu apa namanya lebih ke secara globalnya tuh gimana sih mas gitu di dunia startup itu sendiri mas gitu. Karena ya tadi membentuk sebuah startup itu kan tidak mudah gitu loh. Dan satu sisi dituntut untuk kita tuh anak muda kreatif, inovatif gitu kan. Tapi ya tantangan-tantangan yang kita hadapi juga itu tidak mudah gitu loh mas. Gimana mas melihat dari apa namanya kondisi itu? Baik, kalau secara global ya,
ini startup yang saya akan bagi dua ya, startup konvensional yaitu yang bukan digital, misalnya kayak bikin Apa? fashion, ya misalnya fashion Oke. atau medical atau misalnya properti. Kalau terus kemudian ada startup digital juga. Nah kalau startup digital ya sebenarnya adalah waktunya startup digital untuk kontribusi nih di banyak aspek dan lebih mendorong teknologi-teknologi yang sifatnya real time communication (RTC). Gimana caranya yang tadinya jualan online, jualan di offline menjadi online, tapi udah terjanjikan sekarang ya. Terus kemudian bagaimana kita bisa beli makan secara online, udah ada tuh kayak GoFood sama GrabFood. Terus kemudian gimana caranya meeting secara online, udah ada Zoom. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kemampuan punya kemampuan skill teknisnya, ya ini bisa kayak metode belajar gini. Kan sekarang belajar masih menjadi kendala ya, banyak orang yang masih belum punya kuota, masih belum punya ini, belum punya handphone, itu dipaksa sekarang untuk belajar online. Nah, itu masih menjadi masalah nih, dan itu masih bisa jadi masih bisa peluang untuk teman-teman main di skala lokal. Jadi nggak usah main di skala nasional yang terlalu besar yang nggak kecapai gitu ya. Jadi bisa main di level lokal. Misalnya kalau Bandung ya kita udah oke lah. Bandung sinyalnya bagus. Anak-anak udah pada punya handphone lah mayoritas ya. Udah nggak ada masalah. Tapi bagaimana nih kalau teman-teman di Cirebon atau Indramayu yang mungkin saya kira tidak semuanya seberuntung yang ada di Bandung atau Jakarta. Itu bagaimana nih teman-teman yang ada di wilayah 3 ini atau di Cirebon supaya bisa memprovide solusi yang levelnya lokalan dulu gitu. Masalah di Cirebon apa, nanti kalau misalnya work di Cirebon atau work di Indramayu, nanti bisa direplikat ke daerah-daerah yang serupa seperti misalnya di Sulawesi, di Balikpapan, bukan Balikpapan, ya di Kalimantan itu kan banyak daerah juga yang tidak tercover dengan jaringan seperti ini. Nah itu solusinya terserah, apakah nanti mau bikin aplikasi atau mungkin lebih ke infrastruktur, bikin jaringan lokal misalnya. Itu nanti menjadi bahan risetnya dari teman-teman yang ada di masing-masing daerah. Nah itu kalau untuk startup yang digital. Tapi kalau yang konvensional mau nggak Nggak apa-apa. Lanjut, Mas. iya kaget aku. Nah kalau misalnya konvensional mau nggak mau harus masuk ke wilayah yang tadi, yang sektor-sektor yang potensial. Jadi yang kayak tourism, aviation, penerbangan, traveling segala macam itu agak ditinggalin nih. Misalnya kalau kita punya losmen atau kita punya losmen di daerah ini ya, gimana caranya? Apakah itu nanti diganti menjadi studio foto atau menjadi misalnya apa gitu? Itu bisa alih dayakan ke sektor yang lebih bagus lagi. Atau misalnya tadi losmen kita punya lahan yang cukup banyak ya, kita bisa bikin perkebunan kecil-kecilan di situ, perkebunan organik kecil-kecilan, itu bisa bermanfaatkan gitu. Atau misalnya kita punya perusahaan travel travel apa penyewaan mobil misalnya ya. Nah, gimana nih dengan orang nggak ada yang menggunakan ini, kita harus ngapain? Ya bisa jadi nanti dipakai nih untuk logistik. Jadi antar paket. Nah, biasanya kalau di Bandung tuh ada beberapa travel, banyak sih sebenarnya travel di Bandung yang sudah menerima tidak hanya mengangkut penumpang tapi juga paket-paket gitu. Jadi nanti rutenya tuh dari satu pool ke pool yang lain gitu. Memang tidak akan sebesar seperti biasanya, tetapi paling tidak masih bisa menghidupi perusahaan. Betul, betul, betul. Oke, Mas. Aku mau bahas tentang masalah sedikit agak ini ya, bergeser ke masalah sivitas akademik ya, Mas ya. Kalau saya sih Oke. harapannya gini, Mas. Merasa orang yang untuk belajar saat itu memang butuh yang namanya sebuah seperti Bandung Digital Valley gitu. Sedangkan kan sudah bisnis digital seperti Bandung Digital Valley kan setiap daerah itu kan tidak ada, ya. Tidak semuanya ada. Lahirnya Cirebon Technology itu dalam rangka ke sana untuk memfasilitasi anak muda yang ingin mau belajar membangun bisnis startup. Nah, ini banyak kendala sebenarnya. Apanya tuh mereka belajar itu tidak dalam sebuah inkubasi, tapi itu mereka juga diajarkan di kampus gitu, Mas.
terkait atau misalnya membuka jurusan bisnis startup. Nah, saya rasa gimana tuh Mas, melihat dari para kampus-kampus untuk menangkap gitu peluang-peluang dalam membuat startup. Kan kita pernah audiensi dengan Universitas Kuningan, katanya ini dalam rangka mereka akan membuat sebuah jurusan baru yaitu bisnis startup. Nah, dari Bandung Digital Valley sendiri gitu loh Mas, itu gimana? Apakah nanti mau langkah apa gitu ya? Akhirnya bisa kerja kolaborasi dengan pihak kampus gitu sehingga dalam kampus juga mereka diajarkan gitu loh. Karena terkait tadi gitu, mempunyai bisnis dan kita harap juga ada sendiri gitu ditangkap juga oleh pihak kampus untuk menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini gitu loh Mas. Itu menurut aku masih banyak gap gitu loh Mas antara pihak industri digital. Saya dari Cirebon Technopreneurship itu memfasilitasi itu sebagai pihak tiga yang akan mempertemukan antara pihak kampus dengan digital sehingga apa nih kebutuhan dari kurikulumnya itu disesuaikan Mas dengan kebutuhan industri gitu. Nah itu harus ada langkah seperti itu Mas ke depannya sehingga Indonesia akan menjadi banyak yang tumbuh-tumbuh startup baru itu secara masif gitu loh Mas. Jadi tidak hanya di kota-kota besar saja tumbuhnya Mas Andika. Nah itu gimana melihat kondisi itu? Oke. Ya kalau dengan institusi sih mungkin kalau saya nggak bisa mengambil sikap tegas ya, karena kan ini juga saya harus mewakili Telkom BDV juga gitu, membawa nama besar Telkom juga, jadi saya nggak bisa ambil statement yang lugas ya terhadap ini. Tetapi nanti dari teman-teman dari kampus ya bisa menggunakan fasilitas kita di Telkom BDV itu menyediakan, misalnya datang aja sih ke Instagram @telkombdv, itu semua konten kita itu insya Allah bermanfaat buat teman-teman mahasiswa dan juga kampus. Kalau misalnya butuh butuh penjelasan bagaimana sih kita menginkubasi startup, apakah bisa dimasukkan ke dalam kurikulum atau enggak, nanti kita bisa aja set up meeting virtual untuk sebagai studi banding lah. Biasanya tuh ada banyak kampus-kampus dari Bali, dari Jogja, dari Solo untuk datang ke Bandung Digital Valley untuk mengetahui apa sih yang dilakukan di Bandung Digital Valley terkait dengan inkubasinya. Nah, ini karena sekarang nggak mungkin lagi seperti itu, jadi kita persilakan untuk rekan-rekan kampus, kita setup ini aja meeting virtual seperti ini. Tapi mungkin di levelnya di level yang lebih private. Jadi ini kan mungkin siapa tahu nanti ada data-data yang agak konfidensial, jadi kita harus nggak boleh tampil publik ini ya di IG Live misalnya. Nah itu nanti kita bisa akomodasi itu. Nanti kita akan jelaskan bahwa di kita inkubasi seperti ini. Ya siapa tahu nanti pihak rektor atau pihak kampus ada yang mau diadopsi atau mungkin ada yang di skip, itu silahkan. Tapi ini lebih expertise yang sudah dilakukan di Telkom BDV selama bertahun-tahun. Tentu aja nanti untuk masalah kolaborasi nanti akan kita bisa bicarakan lebih lanjut sih. Kalau misalnya kolaborasi dalam bentuk PKS atau agreement, itu mungkin bukan karena saya ya, bukan kapasitas saya untuk bisa menjamin itu gitu. Iya Mas, saya ingin menggagas itu Mas Andika, karena ini kan sebuah problem juga. Nah startup itu kan katanya kan memberikan solusi kan, karena kalau saya kemarin Mas juga kan, mereka kebutuhannya apa sih, kurikulum Mas gitu loh. Jadi kami juga pernah untuk membahas tentang kurikulum. Tapi kan Cirebon Technopreneurship sendiri kan bukan sebuah perusahaan digital ya Mas ya, sehingga tidak tahu gitu, hanya pihak tiga kita juga yang dari mentor, yang dari perusahaan juga yang akan memfasilitasi. Ini menjadi program kita ke depannya Mas Andika. Kita diseriusi, nanti saya juga bagaimana kita bisa kolaborasi dengan pihak-pihak kalau misalnya tadi sih Mas, adanya inkubasi itu karena potensi dari SDM-nya sendiri itu ada minim juga Mas Andika, ya kan gitu. Jadi akhirnya ya saya berharapnya pihak dari kampus tersebut ya menjadi inkubasinya bagi anak mahasiswa yang ada di sana gitu loh. Ya, bagaimana caranya lah kita bisa memberikan pelatihan sama dosennya gitu. Itu bisa nanti kedepannya bisa dilakukan ya Mas Andika ya.
gitu. Ya, Ini ya bisa aja sih. betul. Ini udah nggak terasa kita ngobrol 1 jam 14-25 menit, ya Wah, kan? ya, Iya, nanti nggak kita kerasa ya. ya 1 jam ini nanti kalau di ngobrol di Instagram nanti berhenti dengan sendirinya Mas Andika. Oh Nah, gitu ya. jadi bukan saya memutuskan, berhenti Oke. sendiri gitu. Jadi kadang banyak ngobrol Oh, sampai masa tuh tiba ngomong berhenti, jadi kan nggak lanjut. ya. Ini Ini saya yang baru kali ini aja sih ikutan IG Live kayak gini. Baru pertama kali nih saya main IG Live. gini, iya sih Mas, saya juga apa ya kadang kalau melakukan kegiatan live Zoom itu kadang kita bosan gitu loh Mas. Jadi kita pengen ada Hmm, baru gitu lewat Instagram. ya, Saya sih Mas lumayan lah 1 jam itu 1 giga. ya. Oh, wah, saya juga harus cek lagi nih kuota saya nih. 1 giga paling nggak ada nanti sampai 1 giga lah gitu. Nah, Ya, jadi Mas, sebelum kita selesai nih Mas ya harus dilakukan ya apa namanya ide-ide tersebut dan mempunyai jiwa yang siap mental gitu loh Mas, jiwa entrepreneurship intinya Mas. Kalau jiwa entrepreneurship kan berarti kan harus mempunyai mental kuat, punya visi visioner gitu, ya kan? Dan apalagi lahir dari sebuah mahasiswa itu kan mereka adalah bagian potensial. Nah, saya harap fungsi-fungsi dari yang saya masih berlanjut ketika mereka sudah tidak menjadi seorang mahasiswa. Nilai-nilai itu yang terus ditanamkan gitu sama mahasiswa agar taat dan berkontribusi kepada lingkungannya masing-masing gitu Mas. Dari Mas Andika sendiri Digital Valley gitu, apa harapannya di sini kan ada beberapa dari Cirebon dan sekitarnya, apa Mas pesan-pesannya untuk mereka Mas gitu, untuk lebih kreatif membangun sebuah bisnis ya. untuk terakhir. Paling tidak ada, ya paling nggak ada yang lebih penting sih daripada persiapkan mental ya. Karena kalau bikin startup itu bukan berarti kita langsung leha-leha dalam, oh iya kita nggak kerja 8 sampai jam 5 gitu. Tapi kita kerjanya 24 jam dan itu bukan yang tipe kita kerja apa itu disuruh. Jadi startup itu kerjanya kita yang nyuruh diri sendiri dan kita harus berani ambil risiko. Nah, buat teman-teman yang memang pingin menjadi entrepreneur, itu jangan pernah nyerah. Jangan pernah putus asa. Selalu belajar dan selalu eksekusi. Jadi jangan pernah nggak eksekusi itu, jangan cuma jadi wacana aja, tapi harus dieksekusi sejelek apapun itu. Nah, nanti suatu saat sambil jalan biasanya akan ketemu tuh dengan orang-orang hebat, ketemu network yang nanti akan membantu teman-teman sekalian. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan ada yang bantu. Nah, sini ada Bu Iis nih yang akan bantu nih, terutama untuk misalnya teman-teman yang di Cirebon, ada Bu Iis nih yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan nih untuk ketemu dengan network yang udah ada. Mau ketemu dengan mahasiswa, wah ada nih kan. Iya, nah, jadi benar. Jadi manfaatkan aja semua orang yang ada ini, kita tempel, siapa tahu nanti kesuksesannya menular ke kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Andika. Kita 1 menit lagi Ya. nih selesai. Ya, Terima kasih pas ya. kehadirannya. Ya. Bermanfaat untuk teman-teman yang bisa hadir. Video ini kita rekam Mas, nanti kita share di IG-nya Entrepreneurship. Jadi kalau yang jalan acara ini masih bisa lihat itu tuh terima kasih. Siap. Di acara saat ini. Dan semoga ya tadi harapannya anak muda tetap berkreasi, tetap inovasi. Pun kendalanya ketika kita dalam keadaan tersempit, justru kita semakin kreatif ya Mas ya. Gitu. Jadi tetap belajar dan semangat dan jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia. Makasih ya Mas Andika, teman-teman. Ya, sama-sama Bu. Ya. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.